Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022, saya sedang berada di daerah Uhud, ya, di mana di depan kita ini semua ini adalah Gunung Uhud. Jadi menurut penjelasan dari Mutawib bahwa panjang daripada Bukit Uhud ini kurang lebih 9 km. Ini pelatarannya, dimana kita akan berziarah ke makam para syuhada di perang Uhud. Nah, kemudian yang berikutnya di depan kita ini ada namanya Bukit Pemanah, yang mana menurut sejarah pada waktu perang Uhud, para pemanah yang kurang lebih 50 orang ditugaskan oleh Rasulullah SAW di bukit ini untuk menjaga pertahanan dari kaum muslimin. Tapi karena memang tidak disiplin, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang dijelaskan dalam sejarah yang telah kita ketahui bersama. Sekitar 4 tahun yang lalu atau 2018 saya ke sini. Ini wilayah ini masih belum selesai, ya, masih lantainya juga masih tanah, kemudian pohon-pohonannya juga belum ada. Alhamdulillah sekarang sudah lebih tertib, ya. Itu pula untuk pelataran pelataran dari bis ataupun terminalnya sudah cukup tertib. Di depan kita juga ini ada masjid, ya, masjid yang tentunya dibangunkan oleh pemerintah. Nah, banyaknya yang berziarah, tentunya kalau waktu sholat bisa sholat di masjid ini. Jadi peperangan atau perang Uhud tersebut terjadi di wilayah ini, dan para syuhada yang meninggal, kalau tidak salah sekitar 70 orang itu dimakamkan di pemakaman ini, tapi memang tidak terlihat nisan-nisannya. Nah, yang jelas di sini ada salah seorang paman Rasulullah SAW sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah. Mungkin itu yang di bagian tengah. Ini saya kurang tahu, ya, di bagian mana makam Hamzah. Yang jelas ini adalah pemakaman bagi para syuhada. Kita berdoa dulu untuk para syuhada. Menurut beberapa literasi, konon pada beberapa waktu yang lampau daerah ini terkena banjir bandang, sehingga pekuburan ini sempat terbuka, ya. Dan yang sangat ajaibnya adalah para syuhada tersebut ditemukan dalam keadaan masih utuh, darahnya masih mengalir. Itu menandakan bahwa janji daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa syuhada yang meninggal memperjuangkan atau berjihad di jalan Allah akan dijaga jasadnya. Nanti insya Allah pada waktu dibangkitkan kembali, jasad-jasad beliau ini masih dalam keadaan utuh. Sebagaimana dalam ajaran Islam bahwa yang menjadi syuhada itu kain kafannya adalah pakaian yang dipakai pada waktu gugur di medan perang. Ini adalah penjelasannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa India.
Ya saya kurang paham ini bahasanya apa. Oh ini ada panduan ya, intinya panduan ya, panduan. Ada bahasa Turki juga panduan penting ziarah. Ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar karena begitu tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Pertama untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dahulu ketika berziarah membaca yang artinya semoga kesejahteraan atas kalian wahai ahli kubur dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Sungguh jika Allah menghendaki kami akan menyusul kalian. Aku mohon kepada Allah untuk selamatkan kami dan kalian. Kedua untuk mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kemudian 3, mengusap-ngusap kuburan merupakan amalan bid'ah yang diadakan dalam agama, tidak boleh dilakukan dan termasuk wasilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Dan yang keempat, tidak dibolehkan mencari berkah dengan mendaki Gunung Uhud ataupun dan Bukit Rumat, begitu pula mengambil tanah atau bebatuan dari tempat tersebut, karena memang ada beberapa tentunya orang yang memiliki kepercayaan tertentu yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji ataupun dilarang dalam ajaran Islam. Jadi bukit ini atau bukit ini yang dimaksud dengan Bukit Rumat ini adalah sebagai saksi sejarah ya. Jadi tidak ada keistimewaan untuk berdoa ataupun untuk apa, tapi ini sebagai saksi sejarah di mana di perang Uhud tersebut pengorbanan syuhada yang 70 orang itu memang salah satunya ditakdirkan oleh Allah, tentunya karena memang kekurang disiplinan pasukan panah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di tempat ini. Saya kira itulah gambaran ziarah kami ke Uhud, terutama ke kuburan Uhud. Mudah-mudahan menjadi bahan informasi bagi teman-teman sekalian dan bisa menjadi motivasi supaya insya Allah dalam beberapa kesempatan ke depan teman-teman sekalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengunjungi tempat ini. Mohon maaf tentunya ada kata yang kurang tepat dan video yang kurang tepat dalam tayangan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.